Hai teman-teman, kenalin aku Firdasna Putri. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, angkatan 2018. Nah, hari ini aku pengen bikin video tentang beberapa hal yang sering terjadi di kehidupan kita dikaitkan dengan psikologi. Yuk kita lihat. Nah, pada video ini aku pengen bahas mengenai fenomena atau hal-hal kecil yang sebenarnya terjadi di kehidupan kita dan terkait sama psikologi. Kayak misalnya, kalian pernah gak sih ngerasa susah banget buat ngebedain antara temulawak, jahe, dan lengkuas karena bentuk mereka mirip? Atau kalian pernah gak sih nyasar di suatu tempat, terus pas kalian nanya ke orang arah jalannya, dan orang itu ngejelasin dengan penuh belokan, patokan, dan tempat-tempat yang kalian sebenarnya gak tahu, dan kalian tuh ngerasa kayak kalian udah nyasar jauh banget. Nah, hal-hal semacam itu tuh terkait banget sama proses transformasi di kognitif kita. Apa sih kognitif? Nah, kognitif itu merupakan suatu proses mengcoding atau mengkode informasi, lalu menyimpan dan membentuk atau mengolah informasi tersebut. Nah, contoh-contoh yang barusan aku sebutin itu adalah contoh dari proses pembentukan atau transformasi informasi dan stimulus. Nah, suatu proses transformasi atau pembentukan yang dari tadi aku bahas tuh adalah imagery dan cognitive maps. Nah, apa sih imagery itu? Jadi, imagery adalah merupakan suatu gambaran yang mewakili stimulus ketika stimulus tersebut tidak langsung hadir. Jadi intinya, kita ngebayangin sesuatu yang sebenarnya nggak ada di hadapan kita. Misalnya kayak gini, kita lagi di kosan nih, terus kita lagi homesick banget, kangen mama. Terus kita ngebayangin gitu muka mama kita gimana, terus cara dia jalan kayak gimana, kayak gitu. Itu namanya imagery atau imagine, membayangkan. Nah, karena imagery merupakan proses pembayangan secara tidak langsung, benda itu tidak hadir di depan kita, maka imagery termasuk ke dalam proses top down. Apa itu proses top down? Nah, top down itu merupakan proses memproseskan stimulus yang perlu adanya bantuan dari pengetahuan dan informasi yang ada di dalam otak kita. Nah, teman-teman, mental image itu atau imagery punya dua karakteristik. Yang pertama adalah analog code. Analog code itu seperti namanya analog, yaitu kita menganalogikan atau membayangkan sesuatu secara fisik yang menyerupai dengan fisik aslinya. Misalnya kayak gini, kita ngebayangin teman kita yang kita temuin tadi pagi di kantin. Nah, aku tuh ngebayangin gimana wajahnya, hidungnya, matanya, mulutnya saat aku ketemu dia tadi pagi di kantin. Nah, sedangkan karakteristik yang kedua yaitu proportional code, yaitu kita membayangkan sesuatu secara abstrak lewat bahasa atau kata-kata yang kita terima. Misalnya kayak gini, teman aku dia nyeritain ketemu kecengannya. Nah, dia nyeritain tuh kecengannya tuh matanya begini, mulutnya tuh begini loh Fir, terus hidungnya seperti ini, cara berpakaiannya seperti ini. Jadi kita membayangkan lewat bagaimana kata-kata dan gambaran yang disampaikan oleh teman kita itu. Nah, imagery atau mental image juga punya jenis-jenis sendiri. Nah, yang pertama adalah imagery and rotation. Imagery and rotation sesuai namanya adalah rotasi. Nah, rotasi yang kita lakukan ini seperti memutar atau membalikkan suatu benda di kepala kita. Nah, memutar dan membalikkan benda-benda ini bisa berbentuk benda 2 dimensi atau benda 3 dimensi. Nah, misalnya kayak gini, kita membayangkan saat memindahkan kursi ke kamar kita. Untuk bisa memposisikan kursi tersebut nyaman, biasanya kita membayangkan dulu apakah ini harus diputar ke kanan atau diputar ke kiri sebelum kita benar-benar memutarkannya. Gitu. Nah, jenis yang selanjutnya adalah imagery and distance. Sesuai dengan namanya juga, distance yaitu jarak. Kita membayangkan jarak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Misalnya kayak gini, kita ngebayangin jarak dari gedung psikologi ke gedung kedokteran, atau kita ngebayangin dari gedung fisik ke gerbang depan, kayak gitu. Nah, semakin jauh jarak yang kita bayangin, maka semakin berat juga untuk kita bisa ngebayanginnya. Kayak perlu waktu tersendiri untuk bisa kita bayangin. Nah, jenis yang ketiga adalah imagery and shape.
sesuai namanya lagi, ini adalah shape atau bentuk. Jadi, kita cenderung sulit untuk membayangkan suatu benda yang bentuknya mirip. Kayak yang tadi aku jelasin di paling awal, contohnya yaitu kita susah banget untuk ngebedain temulawak, jahe, dan lengkuas karena bentuk mereka mirip. Kecuali kita mendapatkan informasi lain tentang bentuk tersebut. Nah, di dalam jenis-jenis ini juga ada yang namanya image ambiguous figure. Nah, ini tuh dimana kita kesulitan membayangkan sesuatu karena bentuk tersebut ambigu. Nah, ambigu kayak gimana? Kayak gambar ini. Nah, pada gambar ini, kita kesulitan untuk membedakan apakah ini adalah gambar seekor kelinci ataukah gambar seekor bebek. Nah, ada juga yang namanya imagery and vision like processes. Ini tuh adalah dimana imagery membantu konteks pemrosesan kita. Misalnya kayak gini, kita baca novel, terus kita ngebayangin tuh si karakter utamanya ngapain, terus ngebayangin situasinya kayak gimana, kayak gitu. Jadi imagery membantu kita memahami sesuatu lewat membayangkan. Nah, dalam konsep ini sendiri dibahas juga mengenai cognitive maps. Apa sih cognitive maps? Sebenarnya cognitive maps itu merupakan lanjutan dari imagery. Hanya cognitive maps lebih berfokus pada wilayah. Nah, cognitive maps tersendiri terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama adalah distance. Distance punya 3 karakteristik. Yang pertama adalah number of interweaving. Ini tuh merupakan jarak akan terasa lebih jauh kalau kita punya terlalu banyak patokan. Kayak misalkan dari rumah ke pasar itu bakal ngelewatin ruko, bakal ngelewatin kantor pos, atau ngelewatin pos polisi, ngelewatin warung, dan lain-lain. Maka pasar akan terasa lebih jauh, kayak gitu. Nah, karakteristik yang kedua itu adalah semantik kategori. Jadi kita memaknai suatu jarak lewat makna dari kata itu tersendiri. Jadi misalnya kayak gini, makna kata dari sekolah adalah belajar. Maka sekolah akan terasa lebih dekat dengan toko buku yang sama-sama tempat belajar daripada dengan pasar. Padahal sebenarnya sekolah itu lebih dekat ke pasar daripada ke toko buku. Kayak gitu. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga adalah landmark and non-landmark. Nah, ini tuh adalah dimana kita memaknai suatu jarak lewat landmark tertentu. Misalnya gini, rumah saya dekat dengan kantor polisi. Nah, maka tempat tersebut akan terasa lebih dekat dengan Anda karena Anda melandmark kantor polisi. Nah, jenis dari cognitive maps yang selanjutnya adalah shape. Shape ini adalah terkait dengan lengkungan dan sudut. Jadi, meskipun sudut dan lengkungan tersebut tidak sempurna, biasanya kita nganggap itu sempurna. Itu kenapa kalau di perempatan jalan sering banget terjadi kecelakaan, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah jenis cognitive maps yang ketiga adalah relative position. Sesuai dengan namanya, ini adalah posisi relatif, tergantung sama kitanya. Nah, relative position ini juga kebagi jadi 2. Yang pertama adalah rotation heuristic. Kita merasa kalau Reno itu sebenarnya lebih barat dari San Diego, padahal enggak. Coba Anda putar mapsnya dan Anda akan menemukan fakta kalau San Diego ternyata lebih barat daripada Reno. Nah, jenis yang kedua namanya alignment heuristic. Nah, alignment heuristic ini adalah patokan berdasarkan pengalaman kita. Kayak misalnya gini, aku nanya teman aku, apakah Cimbuluit dan Ciburuy lebih jauh mana dari sini? Dan dia bilang lebih jauh Cimbuluit karena berdasarkan pengalamannya dia merasa lebih lama waktu ke Cimbuluit daripada ke Ciburuy, kayak gitu. Jadi mematok berdasarkan pengalamannya. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dan sedikit konsep mengenai imagery and cognitive maps yang bisa aku sharing sama kalian. Nah, untuk lebih lanjut lagi, mungkin kalian bisa baca di beberapa buku atau artikel. Segitu dulu yang bisa aku bagi buat kalian. Thank you for watching. Bye-bye.